Aca Ramadhani. Saya akan menjelaskan penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Yang pertama ada apa itu fungsi linier? Fungsi linier dalam matematika ekonomi dan bisnis adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih secara konstan atau tetap, di mana variabel bebasnya memiliki pangkat tertinggi 1. Secara grafis, fungsi ini digambarkan sebagai garis lurus. Lalu di sini ada bentuk umum fungsi linier. Y sama dengan mx plus c, yaitu variabel terikat atau dependent variable. Yang x itu variabel bebas atau independent variable. M itu gradient atau slope, kemiringan garis. Nah, yang c itu konstanta atau intercept y, titik potong pada sumbu y. Nah, dalam fungsi linier ini ada dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta atau QD oleh konsumen dengan harga barang atau P. Bentuk umumnya ada ini. QD sama dengan A min BP. QD itu jumlah barang yang diminta, P itu harga barang per unitnya, A itu konstanta atau jumlah permintaan saat harga 0. Nah, yang B itu gradient atau slope, menggambarkan kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Ini ada contoh fungsi permintaan. Ini ada contoh sederhana yaitu QD sama dengan 100 dikurang 5P. Keterangannya QD itu kan tadi jumlah barang yang diminta. Nah, P itu harga barang dalam satuan tertentu. Nah, ini ada cara hitungnya. Di sini kita asumsikan bahwa P-nya ini 10 ya. Maka jika P sama dengan 10, maka QD sama dengan 100 dikurang 5 dalam kurung 10 sama dengan 50. Dari mana 50-nya? Dari sini. Jadi 5 dalam kurung 10 ini kita kalikan. 5 kali 10 sama dengan 50. Baru dari situ kita kurangkan 100 dikurang 50 sama dengan 50. Maka hasilnya 50. Lanjut kita ke yang fungsi yang kedua. Fungsi penawaran yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan atau QS oleh produsen dengan harga barang atau P. Bentuk umumnya ada QS sama dengan A plus BP. Dibanding sama fungsi permintaan, bentuk umumnya itu cuman beda di QS sama tandanya. Kalau di fungsi permintaan tadi QD sama dengan A dikurang BP. Sedangkan di fungsi penawaran ini ada QS sama dengan A plus BP. Nah, kalau di fungsi permintaan dikurang, kalau di sini ditambah. QS itu jumlah barang yang ditawarkan. P itu harga barang per unit tetap. A itu konstanta, jumlah penawaran saat harga 0. Di konstanta ini dia biasanya seringnya negatif. Nah, kalau B-nya itu adalah gradient atau slope. Ini ada contoh fungsi penawaran. Contoh sederhananya itu adalah QS sama dengan min 20 A 5P. Ini A-nya ini, konstantanya ini kita ambil negatif. Keterangannya QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan. Kalau P itu harga barangnya. Cara hitungnya kayak gini. Ini kita asumsikan juga harga barangnya itu 10 ya. Maka jika P sama dengan 10, maka QD sama dengan min 20 plus 5 dalam kurung 10 sama dengan 30. Cara hitungnya kita asumsikan P ini 10 lagi ya. Jika P sama dengan 10, maka QD-nya sama dengan min 20 plus 5 dalam kurung 10 sama dengan 30. Kenapa hasilnya 30? 10-nya kita kaliin dulu nih. 5 kali 10, 50. Nah, baru bawahnya min 20 dikurang 50. Kenapa dikurang? Karena min 20 ke 5 itu kan plus. Nah, min ketemu plus itu hasilnya min, makanya di bawahnya ditaruhnya min. Nah, baru min 20 dikurang 50. Kenapa hasilnya plus 30? Karena min ketemu min sama dengan plus, maka hasilnya min 20 dikurang 50 sama dengan 30. Setelah dua fungsi tadi, di sini ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta, QD, sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau QS. Keseimbangan terjadi saat ini bentuk umumnya ya, kayak rumusnya gitu. Keseimbangan terjadi saat QD sama dengan QS. Maka A kurang BP sama dengan C plus DP. Dari sini bisa dicari harga keseimbangannya. Harga keseimbangan disebutnya PE.
PE sama dengan A dikurang C per B plus D. Dan setelah itu dicarilah jumlah keseimbangan QE. QE sama dengan A dikurang B PE, QE sama dengan C plus DPE. Langsung aja kita ke contoh keseimbangan pasar. Ini ada contoh singkatnya. Misalnya aku taruh di sini QD itu sama dengan 100 dikurang 5P, kalau QS-nya itu 20 plus 3P. Nah, ada 3 cara buat hitungnya. Cara yang pertama yaitu kita samain dulu QD sama QS-nya. 100 dikurang 5P sama dengan 20 plus 3P. Yang kedua, selesaikan persamaan untuk mencari PE. PE itu tadi apa? PE itu adalah harga keseimbangan. Tadi kan penulisannya 100 dikurang 5P sama dengan 20 plus 3P. Nah, di langkah kedua ini 100 dikurang 20 sama dengan 3P plus 5P. Jadi semuanya itu ke satu sisiin. Nah, 100 dikurang 20 itu sama dengan 80. Nah, 3P tambah 5P itu 8. Jadi ditulisnya 8P. 80 sama dengan 8P. PE-nya itu adalah 10. Kenapa PE-nya ini 10? Karena 80 dibagi 8 itu hasilnya 10. Nah, baru setelah kedua langkah itu kita ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga itu adalah mencari QS. QS itu tadi apa? QS itu adalah jumlah barang yang diminta. Baru substitusikan PE sama dengan 10 ke salah satu fungsi. Ini boleh pakai fungsi permintaan sama fungsi penawaran. Aku kasih contohnya pakai fungsi permintaan. Nah, ini cara pakai fungsi permintaan. QD sama dengan 100 dikurang 5 dalam kurung 10 sama dengan 100 dikurang 50 sama dengan 50. Biasa kayak tadi, 5 kali 10-nya itu dikaliin dulu, hasilnya 50 kan. Makanya 100 dikurang 50 sama dengan 50, kayak gitu. Nah, ini ada contoh grafik keseimbangan pasar. Yang garis biru ini adalah fungsi permintaan. Kalau garis yang oranye ini fungsi penawaran. Nah, ini yang di tengah-tengahnya ini, yang titik merah itu adalah keseimbangan pasarnya. Tadi kan keseimbangan pasarnya itu 50. Nah, ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu yaitu fungsi linear membantu menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang di pasar. Dari analisis kurva permintaan dan penawaran dapat disimpulkan bahwa permintaan itu akan menurun jika harganya naik. Kalau penawaran akan meningkat jika harga barangnya naik. Nah, keseimbangan pasar ini terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, dan pada titik inilah harga keseimbangan terbentuk. Dengan fungsi linier, kita lebih mudah memahami bagaimana harga terbentuk di pasar serta bagaimana kegiatan ekonomi berjalan secara efisien antara konsumen dan produsen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.